Oke, karena udah jam 16.10, selamat sore teman-teman semua. Kami dari Bidang 1 Senat Mahasiswa akan memulai mentoring UAS semester ganjil ini dengan mata kuliah Manajemen Keuangan. Untuk materi hari ini akan diajarkan oleh Kak Irin Angelina. Kepada Kak Irin Angelina, waktu dan kesempatan dipersilahkan. Oke, makasih Alma. Jadi, selamat sore teman-teman semua. Pada hari ini aku akan mengajarkan mengenai mata kuliah manajemen keuangan untuk UAS. Nah, sebelumnya untuk soalnya teman-teman bisa akses di files, lalu aku akan share screen terkait pembahasannya. Nah, kita akan mulai dari soal 1. Jadi di sini kalau misalnya selama UAS itu akan dibahas mengenai working capital management untuk soal satunya, kemudian ada current asset management, kemudian soal tiganya ada current liability management, dan soal empatnya yaitu ada risk and return. Nah, di sini soal 1 kita baca dulu. Data keuangan dari PT Modern Sakti pada tahun 2021 adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada sales revenue sebesar 540 juta, COGS, account receivable, inventory, accounts payable, dan juga pembelian. Nah, di sini di mana asumsi saldo tahun 360 hari. Jadi atas dasar data di atas, hitunglah AAI, ACP, APP, dan CCC perusahaan. Jadi AAI itu adalah average age of inventory, ACP adalah average collection period, APP adalah average payment period, dan CCC adalah cash conversion cycle. Nah, di sini kita baca lagi yang soal B ya. Jadi di sini B, jika perusahaan menargetkan bahwa AI harus dipercepat 10 hari, ACP juga dipercepat selama 5 hari, sedangkan APP tidak berubah, berapakah besarnya target CCC yang baru tersebut. Kemudian untuk C, jika diketahui pengeluaran kas rata-rata 15 juta per hari dan opportunity cost of investment 10% per tahun, berapakah penghematan biaya atas target tersebut, dan jelaskan. Jadi di sini di A, kita pertama hitung dulu I dan ACP dan juga APP dan CCC perusahaan. Jadi di sini kalau teman-teman udah belajar itu AI, rumusnya adalah inventory pada COGS dikali 360 hari. Nah, karena udah tahu rumusnya ini, karena udah tahu rumusnya ini, kita tinggal masukin aja angkanya teman-teman. Nah, di sini inventory kita tahu itu adalah 30 juta. Tinggal dimasukin aja 30 juta, terus COGS-nya yaitu sebesar 450 juta. Kemudian dikali dengan 360 hari. Nah, dikali 360 hari, itu hasilnya adalah 24 hari. Ya, lalu kita lanjut ke perhitungan ACP. Jadi di sini average collection period. Oh ya, tadi sebelum masuk ke average collection period, jadi AI itu apa? AI adalah average age of inventory. Jadi seberapa umur dari inventory itu rata-ratanya berapa. Kemudian kita masuk ke ACP. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu itu average collection period, itu di mana collection itu pasti yang di-collect itu kan AR ya, account receivable. Lalu kenapa bisa muncul AR itu? Karena adanya revenue. Jadi kalau misalnya teman-teman lupa rumusnya apa, ingat aja, oh average collection period itu sesuatu yang ditagih untuk kepada pelanggan. Nah, di sini ada rumusnya AR pada revenue yang dikali 360 hari. Jadi tinggal dimasukin aja, AR itu 45 juta dari soal. Kemudian revenue itu sebesar 540 juta. Kalau kita kali 360 hari, berarti sebanyak 30 hari. Jadi ACP untuk perusahaan Modern Sakti ini 30 hari. Kemudian kita lanjut ke AAP, itu adalah average payment period. Ini typo ya, APP.
APP, average payment period, yaitu accounts payable dibagi dengan average purchase per day. Jadi sebelum hitung APP keseluruhan APP ini, mungkin kita bisa hitung dulu average purchase per day-nya. Nah, di sini average purchase per day-nya itu, kita bisa lihat ini purchase-nya atau pembelian itu 270 juta ya. Nah, di sini kan asumsinya 360 hari. Jadi 270 juta ini dibagi dengan 360 hari. Nah, ini bakal dapat angkanya yaitu sebanyak 750.000. Kemudian untuk accounts payable-nya di sini ada angka 12 juta. Jadi kita tinggal masukin aja. Nah, khusus untuk APP ini tidak dikali lagi dengan 360 hari karena di sini untuk penyebutnya ini udah dibagi dengan 360 hari. Jadi teman-teman langsung aja dibagi AP per average purchase per day-nya itu sebesar 16 hari. Oke, udah dapet nih AAI, ACP, dan APP-nya. Jadi kita akan hitung cash conversion cycle. Jadi di sini kalau teman-teman lihat di e-book itu ada kesimpulan dari rumus cash conversion cycle ini. Nah, yaitu AI ditambah ACP dikurangi dengan KPP. Nah, AI-nya di sini berapa? AI-nya kita bisa lihat 24 hari, kemudian ditambah dengan ACP-nya itu 30 hari, kemudian kurang dengan APP-nya itu 16 hari. Maka kita akan dapat hasilnya yaitu adalah 38 hari. Nah, jadi cash conversion cycle itu kayak perputaran uang gitu di perusahaan. Nah, di sini kita akan lanjut ke poin B. Jadi di sini jika perusahaan menargetkan bahwa AAI harus dipercepat 10 hari, ACP juga dipercepat selama 5 hari, sedangkan APP tetap berapa besarnya CCC yang baru. Nah, di sini kita diketahui ini, lalu ini adalah rumus CCC-nya. Kita bisa lihat cara hitungnya gimana sih? Cara hitungnya mudah aja ya teman-teman. Jadi kalau di sini AAI itu dipercepat 10 hari, berarti AAI-nya yang dikurang dengan 10 hari. Jadi tadi AAI-nya 24 hari, kita kurang aja 10, itu 14. Sedangkan ACP-nya kan dipercepat 5 hari. Jadi dari ACP-nya itu 30 hari, kita kurang nih 5 hari, jadi 25 hari. Sedangkan AAP-nya tetap sama aja 16. Nah, udah nih, kita hitung CCC yang barunya, yaitu 14 ditambah 25 dikurang 16, yaitu sama dengan 23 hari. Nah, lalu kalau misalnya ini agak ribet gitu ya menurut teman-teman, bisa aja langsung dikurangi gitu. Caranya yaitu jadi CCC yang lamanya itu kita langsung kurangi 10 dikurangi 5. Jadi di sini ada CCC lamanya 38 hari dikurangi 10 dikurangi 5 sama dengan 23 hari. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke C, yaitu di sini jika diketahui pengeluaran kas rata-rata 15 juta per hari dan opportunity cost of investment yaitu 10% per tahun. Berapakah penghematan biaya atas target tersebut? Jadi di sini diketahuinya yaitu sebesar 15 juta per hari, opportunity cost of investment 10%. Nah, di sini besarnya investasi itu bisa didapat rumusnya yaitu CCC dikali dengan average daily expenditure atau pengeluaran kas per harinya. Nah, tadi kan kita udah dapat ya CCC-nya itu sebesar 38 hari. Jadi kita pakai yang ini ya, yang awalnya banget, yang sebelum dikasih situasional dari yang B. Nah, 38 hari ini kita akan kali dengan 15 juta. Lalu dapat hasilnya sebesar 570 juta. Kemudian cara hitung opportunity loss of investment-nya gimana sih? Nah, caranya itu kita bisa tahu rumusnya itu 10% ini dari opportunity cost persenannya berapa dikali dengan besarnya investasi tadi. Jadi kita ketemu angkanya itu 57%. Nah, belum selesai teman-teman. Jadi habis ini kita bakal hitungin lagi dari yang situasional yang tadi kita dapat dari B, di mana AAI dipercepat 10 hari, ACP dipercepat 5 hari, itu ketemu CCC-nya 23 hari. Jadi 23 hari ini kita kalikan 15 juta dengan average daily expenditure-nya, terus akan ketemu nih hasilnya 345. Nah, 345 juta ini kita tambahkan dengan besar opportunity loss
investasi yang udah didapat dari perhitungan sebelumnya, yaitu 57 juta, kemudian ditambahin deh, jadinya 402 juta. Nah, udah nih sampai sini. Mungkin karena di soalnya diminta untuk jelaskan, itu penjelasannya bisa dilihat yaitu sebagai berikut. Jadi pada perhitungan ini, besarnya biaya atas target tersebut, yaitu 570 juta, ini yang besar investasi dengan CCC yang lama, dan dikurang dengan 402 juta, yaitu CCC yang baru ditambah dengan opportunity loss-nya, yaitu besarnya biayanya yaitu 168 juta. Nah, karena dengan mengeluarkan kas lebih cepat dapat mengurangi opportunity cost yang dapat dilakukan. Nah, mungkin sejauh ini teman-teman ada pertanyaan dulu untuk soal nomor 1. Oke, nggak ada ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Nah, di sini soal nomor 2 kita baca dulu. Westminster Corp akan merubah pemberian cash diskon yang semula 10/10 net per 30 menjadi 15/10 net per 30, dan diperkirakan yang akan mengambil cash diskon meningkat dari 30% menjadi 40%. Nah, sebelumnya intermezzo sedikit, kalau misalnya 10/10 ini artinya 10% kalau bayar di 10 hari setelah melakukan penjualan. Nah, karena dia dinaikin jadi 15%, itu bakal kayak pelanggannya itu kayak kalau bayar lebih cepat kan bisa dapat diskon lebih banyak dong. Jadi dari pelanggannya bakal untung. Nah, di perusahaannya juga sebenarnya nggak bisa dianggap untung, cuman dia kayak semakin cepat si pelanggan ini bayar ke kita, berarti perusahaan semakin cepat pegang uang dong. Berarti ini dihitung untung gitu bagi perusahaan. Nah, kita lanjut. Saat ini besarnya average collection period ACP 10, yaitu 10 kali dalam setahun. Dengan kebijakan tersebut, besarnya ACP akan menjadi 8 kali karena perubahan kebijakan dari cash diskonnya ya. Nah, kemudian lanjut, besarnya penjualan saat ini adalah 120.000 unit dengan harga jual $50 per unit, dan diharapkan penjualannya dapat meningkat sebesar 12%. Besarnya variable cost per unit yaitu 60% dari harga jual. Kemudian piutang tidak tertagi mengalami penurunan 6% menjadi 4%. Dan jika risiko investasi dalam piutang besarnya 15%, apakah kebijakan tersebut layak dilaksanakan? Jelaskan. Nah, jadi dia mau menentukan apakah perubahan pemberian cash diskon ini akan memberikan keuntungan pada perusahaan in the end of the day gitu. Nah, jadi kita hitung dulu caranya gimana. Caranya kita harus ini nih, hitung perubahan salesnya dulu. Jadi di sini kalau kita lihat perubahan salesnya itu kita cari dulu nih perubahan dari unitnya. Jadi di sini dikatakan unitnya akan meningkat sebesar 12%. Dan itu apa sih? Nah, kalau misalnya kita hitung, oke. Kalau misalnya kita hitung itu 120.000 unit dikali dengan 12% ya, 1,12. Nah, yaitu sebesar 134.400. Nah, ini kita langsung lihat aja. Jadi di sini kita harus hitung dulu peningkatan dari sales tersebut, kemudian dikurangi dengan sales pertama kalinya yaitu 120.000 unit sebelum perubahan, itu lalu dikali dengan keuntungannya atau profitnya. Nah, profitnya caranya dari harga jual dikurangi dengan variable cost. Nah, kalau misalnya di sini ada fixed cost, mungkin teman-teman bisa tambahin, cuman karena di soal cuma ada variable cost, kita hanya menghitung variable cost-nya saja. Nah, di sini variable cost-nya itu kan disebutkan 60% dari harga jual. Jadi kalau misalnya kita hitung dari kalkulator ya, $50 dikalikan dengan 60% itu $30. Nah, jadi kita bisa lihat selanjutnya itu ada 134.400 dikurang 120.000 dikali dengan 50.000 dikurang $30. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 14.400 dikali $20 sama dengan
88.000 untuk sales-nya. Nah, kita lanjut setelah itu nih, pertambahan profit dari sales. Lalu kita akan hitung lagi cost of marginal investment in AR. Jadi kita di sini bakal hitung perbedaan dari perubahan kebijakan dari cash discount ini. Dan di sini kita awalnya harus hitung cost of marginal investment in AR, kemudian kita hitung cost saving from reduced investment, kemudian kita hitung cost of discount, baru akan cari juga cost of marginal bad debts, dan terakhir kita akan ketemu net profitnya. Jadi pertama kita hitung dulu ini cost of marginal investment in AR. Caranya adalah, jadi di sini kan kita ada dua kondisi ya. Kondisi di mana presently itu artinya masa sekarang, yaitu yang sebelum dirubah ya. Jadi masih 10/10, kemudian propose itu yang sudah dirubah menjadi 15%. Nah, di sini untuk rumusnya itu 30 dolar ini dapat dari variable cost-nya, yaitu di mana 50% dikali 60%. 50 dolar maksud saya dikali 60%. Lalu 120 ini di mana unit awal, terus 120 unit dibagi dengan 10 di mana kita dapat dari ini ACP-nya. ACP-nya jadi 10 kali per tahun, kan sebelum berubah 10 ya. Nah, sedangkan untuk yang baru itu dapat 30, tetap 30 dolar karena variabel profitnya masih sama, kemudian dikali dengan unit yang baru yaitu 134.400 dibagi dengan 8 yaitu ACP-nya. Nah, kita hitung berapa hasilnya. Itu adalah 360.000 untuk presently-nya, sedangkan untuk propose-nya itu yaitu sebesar 504.000. Nah, udah nih kita langsung hitung reduction in AR-nya. Jadi karena ini kan average investment, jadi sebesar berapa banyak sih orang yang bakal bayar duluan ke kita gitu. Nah, jadi kita cari nih selisihnya berapa. Selisihnya itu adalah 144.000. 144.000 ini adalah selisih dari present dan propose ya, teman-teman. Kemudian kita harus nyari lagi nih cost savings from reduced investment. Jadi di sini caranya gimana? Caranya adalah dari add Kak, investment itu, ya, kenapa? potong. Di saya share screen-nya kayak nggak jalan gitu, Kak. Oh iya, sekarang sampai di mana? Ini masih kosong di saya, nggak ada tulisan yang kayak di average investment presently gitu-gitu. Di Oh purpose-nya iya, itu maaf ya. nggak sama sekali. Coba aku share screen ulang. Udah muncul? Udah, Kak. Oke, thank you ya. Nah, kita lanjut. Jadi ini tadi yang udah dibahas sales-nya, terus ini ada average investment-nya, kemudian ini reduction in AR-nya merupakan selisih dari propose dan present. Nah, lanjut AR investment-nya, jadi di sini kita ambil dari 15%-nya itu investment di sini, dari kebijakan baru yaitu sebesar 15%. Maaf, maksud saya 15% dari sini, dari risiko investasi dalam piutang besarnya 15%. Nah, kemudian dikali dengan reduction in AR-nya itu 144.000, kemudian dapat hasilnya itu sebesar 21.600. Nah, udah nih kita hitung cost saving from reduced investment-nya, kita akan lanjut ke cost of discount. Jadi di sini cost of discount rumusnya adalah 15% ini, yaitu diskon yang pertama, yang kedua maksud saya, di sini setelah perubahan kebijakannya dikali dengan 40%, lalu dikali dengan 134.400 dikali dengan 8. Di sini di mana 8 itu ACP yang barunya, kemudian 134.400-nya itu unit yang baru, yang udah kita hitung sebelumnya. Nah, di sini kita akan hitung, lalu dapat hasilnya yaitu sebesar 64.512. Lalu kita akan masuk lagi ke cost of marginal bad debt. Nah, di sini ada under present dan under propose. Kita akan hitung marginal artinya
selisih ya teman-teman. Jadi kita harus hitung dua-duanya. Dimana di sini, jadi present itu kan di sini masih 6% ya. Nih, piutang tidak tertagih mengalami penurunan 6% menjadi 4%. Nah, lalu 50.000 ini dapat dari price-nya. Price-nya itu sebesar $50. Kemudian dikali dengan 120.000 yaitu dari unitnya, dan 134.400 itu dari unit yang setelah perubahan dari kenaikan dari salesnya juga. Nah, udah nih kita hitung dapat 360.000 untuk under present dan under propose sebesar 268.800. Nah, jadi untuk selisihnya itu adalah 91.200. Nah, di sini udah kita cari nih cost of marginalnya dari investment in AR, cost savingnya, cost of marginal bad debts, cost of discount, maka kita akan cari net profit from implementation of proposed plan. Nah, di sini kita akan langsung aja hitung, yaitu dari awalnya ini, sales yang udah ada kenaikannya ini, kita tambah dengan cost of savingnya. Jadi kan tadi ini minus ya, jadi ini ditambahin aja, kemudian cost of discount-nya ditambahin aja, kemudian marginal bad debts-nya ini juga ditambahin. Jadinya hasilnya yaitu adalah sebesar $293.088. Nah, jadi kesimpulannya apa? Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya itu positif ya. Jadi teman-teman karena hasilnya positif, ini akan perubahan kebijakan ini layak dilaksanakan karena dengan positif itu tadi hasilnya, maka akan menambah net profit sebesar $293.088. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu untuk soal nomor 2? Oke, nggak ada ya kira-kira. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini mungkin teman-teman boleh fokus ya. Karena di sini lumayan ribet sih untuk perhitungan bunganya. Oke, jadi kita baca dulu di sini soal 3. Siang ini, 23 Desember 2021, Anda berencana akan membeli 2 mobil Alphard untuk operasional perusahaan. Masing-masing seharga 9,75 M dan 5,5 M. Di mana dealer mobil memberikan penawaran pembayaran kredit selama 9 bulan kepada Anda dengan 2 pilihan pembayaran bunga, yaitu fixed rate sebesar 2% di atas tingkat bunga Bank Indonesia, atau variable rate sebesar 1,5% di atas tingkat bunga Indonesia. Jadi tingkat bunga Bank Indonesia hari ini, yaitu pada saat pembelian mobilnya, itu 10,5%. Jadi di sini sedikit penjelasan, fixed rate itu berarti bunga pada hutang ataupun pinjaman tersebut itu tetap. Jadi tetapnya gimana? Tetapnya itu dari tingkat bunga pada hari pembelian aset ini. Jadi selamanya itu 10,5 ditambah 2 kan di atas tingkat bunga Bank Indonesia ya. Jadi selamanya itu bakal 12,5 terus. Sedangkan kalau variable rate itu 1,5% ini kan bisa dihitung tanda kutip sebagai keuntungan untuk dealernya ya. Jadi di sini kan tingkat bunga Bank Indonesia kan bergantung pada ekonomi Indonesia. Nah, jadi di sini bisa berfluktuasi, bisa 14%, 12%, 11,5%. Nah, karena perubahan yang terus-menerus ini bisa mengakibatkan hutang yang dibayarkan itu sebenarnya lebih mahal ataupun lebih murah daripada fixed rate-nya gitu teman-teman. Nah, kita hitung dulu nih fixed rate-nya. Jadi diketahui, ini kan di sini kita beli 2 mobil ya. 2 mobilnya itu ditambahin dulu sebesar 15,25 M. Nah, lalu kita bakal jawab dulu nih fixed rate-nya. Oh, kita baca dulu, tadi belum selesai baca soalnya. Anda telah memperoleh data-data keuangan sehubungan dengan tingkat bunga yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu 9 hari dari sekarang. Tingkat bunga Bank Indonesia akan naik sebesar 14%, dikarenakan sentimen pasar terhadap pelaksanaan PPKM. Kemudian 9 hari berikutnya, tingkat bunga Bank Indonesia diperkirakan akan kembali turun menjadi 12% karena menyambut libur Imlek. Kemudian 90 hari berikutnya, Bank Indonesia akan naik lagi, menurunkan tingkat bunga sebesar 11,5% sampai dengan 135 hari berikutnya, dan pada pertengahan tahun 2022,
BI akan melaksanakan kebijakan tingkat bunga rendah sebesar 9% dan diperkirakan akan stabil sampai akhir tahun 2022. Nah, model pembayaran apa yang sebaiknya dipilih dan jelaskan jawaban Anda. Nah, di sini ada apa sih namanya? Asumsi 1 tahun 365 hari. 360 hari, maaf. Nah, kita akan hitung fixed rate-nya. Itu caranya, jadi tadi kan udah dimention ya 10,5 ini kita tambahin dengan fixed rate-nya itu 2%. Jadi sebesar 12,5%. Nah, kita kan tadi udah hitung nih. Pokoknya itu kan 15,250%. Jadi kita tinggal kalikan aja nih sama 12,5% ini. Jadi dapat total bunganya itu 1M,429 sekian. Nah, jadi kita kan udah dapet nih, kita harus hitung lagi nih interest rate-nya. Karena kita interest rate-nya itu harus gimana ya bilangnya. Jadi di sini interest 12,5 ini bukan sepenuhnya perusahaan yang bayar. Soalnya dia kan ada 9/12 ya. Jadi di sini maaf ada 270 per 360 hari. Jadi 270 ini sama dengan 9 bulan dikali 30 hari, kemudian 360 ini per tahun. Jadi karena interest 12,5 ini merupakan per annual, jadi kita harus dibagi per 9 bulan. Nah, kita selain itu harus hitung interest rate-nya juga, karena interest rate ini yang kita bayarkan total interest dengan perbandingan dengan pokok yang kita pinjam. Jadi kita hitung 1,4 M ini kita bagi dengan 15,2 M ini. Itu sebesar 9,375%. 9%, sekian ya teman-teman. Nah, udah nih, udah dapat interest rate-nya. Nggak sampai situ, kita juga harus hitung effective annual interest rate. Nah, di sini kita bakal hitung rumusnya itu apa. Rumusnya adalah 1 ditambah interest rate dipangkatkan dengan periode pinjaman, kemudian tutup kurung di minus 1. Nah, di sini sebelumnya kita bakal hitung dulu nih periodnya. Jadi di sini kan periodnya 360 hari, itu kan 1 tahun ya, dibagi dengan lama peminjamannya. Nah, kalau teman-teman agak bingung, teman-teman bisa buka di e-book masing-masing, yaitu di sini ada referensinya di halaman 746. Jadi di sini juga ada periodnya yaitu 365 dibagi 90 dari contoh soalnya. Sedangkan kalau di sini kan asumsinya 360 hari, terus dibagi dengan lama peminjamannya itu 9 bulan, dikali 30 hari yaitu 270. Jadi 360 ini dibagi dengan 270 sebesar 1,33 sekian. Nah, lalu kita akan masukkan angka-angka yang udah tadi kita dapat. Di sini kan interest rate-nya itu di sini ya, dari 9,375 ini. Nah, kalian bisa masukin secara sebagai desimal, kemudian dipangkatkan 1,33, kemudian di minus 1. Nah, lalu kita hitung 1 ditambah 0,09375 kan jadinya 1,09375. Kemudian kita pangkatkan dengan 1,33, dapatnya 1,12658 di minus 1. Nah, udah kita minus 1 jadinya 0,12658, kemudian dijadikan persenan lagi, itu jadinya 12,6580%. Nah, ini angka di belakang koma tergantung dengan dosen masing-masingnya. Kalau dulu aku sama dosennya Bu Erika, jadi dimintanya 4 angka di belakang koma gitu. Nah, udah kita dapat nih effective annual interest rate dari fixed rate-nya. Kemudian kita lanjut ke floating rate. Jadi di sini floating rate-nya itu aku bikin timeline-nya dulu. Jadi karena biar teman-teman nggak pusing ya. Ini aku hide sebentar ya. Aduh. Nah, di sini kan floating rate ya. Jadi kita bisa baca lagi soalnya. Soalnya itu kan dia tanggal 23 Desember 2021. Di sini 23 Desember 2021 ya, teman-teman. Nah, kemudian itu di hari itu kan 10,5%. Nah, di sini 10,5%.
Kemudian 9 hari dari sekarang, itu berarti kan 9 hari berikutnya kan ya. Di sini ada jarak di sini ada jarak 9 hari, kemudian 9 hari berikutnya itu tanggal 1 Januari nih. Kok salah hitung ya? Sebentar ya, maaf ya. Ini ada salah dari rumusnya. Oh ya benar deh. 1 Januari. Nah, kemudian dari 1 Januari ini kan katanya BI akan naik menjadi 14% karena sentimen lalala. Nah, di sini jadi 14%. Kemudian 9 hari berikutnya, itu kan kita bisa tulis ini tanggal 10 ya. Karena 1 tambah 9 itu 10. Kemudian itu katanya akan kembali turun menjadi 12%. Di sini 12. Kemudian di sini karena sebelumnya karena pinjamannya 9 bulan, itu kan berarti 23 Desember ditambah 9 itu 9 bulan 23 September ya. Itu sebanyak 270 hari. Nah, di sini di mana kita harus cari lagi nih sampai 270 hari itu sekitar 23 September ya. Nah, lalu kita lanjut lagi tadi kan katanya 90 hari berikutnya itu, nah dari 10 Desember ini ditambah 90 hari, itu tingkat bunganya itu menjadi 11,5. Itu jadi 10 Maret, jadi 11,5. Maaf ya, ini ada typo. Ya, 11,5. Kemudian pada sampai dengan 130 hari berikutnya. Jadi pada 135 hari berikutnya akan berubah nih, jadi tetap 9%. Jadi katanya kan pertengahan tahun 2022 BI akan melaksanakan kebijakan tingkat bunga rendah yaitu sebesar 9% sampai dengan akhir tahun 2022. Nah, di sini karena kita sampai September, itu berarti masih pakai untuk tingkat bunganya sampai 9% ini. Nah, jadi ini semua kita harus hitungin. Caranya gimana? Caranya itu kita harus bagi per harinya. Jadi di sini kan kita ada 9 hari, 9 hari, kemudian ada 90 hari, dan 135 hari. Nah, sisanya ini kita harus cari dulu selisihnya itu, dari kan 270 hari kita udah ketemu. Nah, dikurang dengan penambahan dari 9 hari, 9 hari, 90 hari, dan 135 hari ini, itu 243 hari. Jadi sisanya kita hitung, yaitu sebesar 27 hari. Nah, ini kan udah totalnya 270 ya, udah benar berarti. Nah, karena tadi di soal juga ada menyebutkan bahwa ada variabel rate-nya sebesar 1,5 di atas tingkat bunga Bank Indonesia. Jadi di sini selain udah dapet nih tingkat bunga Bank Indonesia-nya, kita harus tambahin lagi 1,5%. Jadi di sini kita udah tambahin 10,5 tambah 1,5 12%. Kemudian sampai hari terakhir itu tingkat bunga terakhir itu 9% ditambah 1,5% itu 10,5. Nah, karena kan ini persenannya ini kan nggak kayak benar-benar per annual kan, karena ini persenan tingkat bunga Indonesia-nya ini, tingkat bunga Bank Indonesia-nya ini, itu per annual, sedangkan karena berubah-ubah, kita harus hitung dari jangka waktunya itu berapa lama. Nah, dari sini jadi kita kali 9, yaitu lama periode sebelum perubahan selanjutnya, dibagi dengan 360, yaitu per annual, di mana asumsi dari soal ya, teman-teman. Kemudian kita kalikan. Jadi di sini caranya 12% dikali dengan 9 dibagi 360, hasilnya 0,3%. Jadi emang kayak kecil-kecil gitu, nanti ditambahin totalnya, yaitu sebesar 9,725. Nah, di sini sampai sini dulu mungkin teman-teman ada yang bingung nggak soal perhitungan voting rate-nya? Oke, aman ya, masih aman. Nah, di sini kita kan udah hitung nih untuk interest rate-nya. Jadi habis hitungin interest rate-nya, kita hitung lagi nih total interest. Jadi tadi kan kita pinjam itu sebesar 15M ya. 15M dikali dengan interest rate-nya itu sebesar
9,725. Di sini karena kita udah kayak per periodenya itu 270 hari. Jadi kita nggak usah kaliin 270 per 360 lagi. Nah, langsung aja kita dapat hasilnya yaitu 1,483 M. Nah, lalu kita lanjut ke perhitungan effective annual interest rate. Jadi periodenya masih sama ya teman-teman, 1,33 hitungannya. Lalu di sini rumusnya yaitu 1 ditambah interest rate dipangkatkan periode dikurangi 1. Dan di sini karena kita udah dapat 9,725 maksud saya, ditambahin dengan 1, yaitu dapat 1,09725 dipangkatkan dengan periodenya itu 1,33. Jadinya hasilnya 1,131375 dikurangi dengan 1, yaitu 0,131375. Nah, kalau dipersenin jadi 13,1375%. Nah, udah dapet nih EAR-nya si fixed rate dan juga floating rate. Nah, setelah udah dapat, kita harus membandingkan antara fixed rate ini dan juga floating rate. Jadi tadi kan fixed rate-nya itu kita udah ketemu di sini di atas, itu sebesar 12, sekian persen. Sedangkan untuk floating rate-nya itu kita ketemu hasilnya 13, sekian persen. Di sini ya, 13, sekian persen. Kemudian berarti lebih besar yang floating rate ini. Karena kalau teman-teman tahu, kalau misalnya bunga itu kita pinjam uang makin besar, berarti kita bayarnya juga makin besar dong bunganya. Berarti tidak menguntungkan untuk perusahaan. Jadi kesimpulannya, sebaiknya perusahaan memilih fixed rate karena memiliki EAR yang lebih rendah dibandingkan floating rate. Gitu. Mungkin sampai soal 3, teman-teman ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita masuk ke soal nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini soalnya itu konsultan keuangan PT Sukses Makmur memberikan rekomendasi untuk menginvestasikan dana yang dimiliki perusahaan sejumlah 500 miliar pada 3 aset yang berbeda. Jadi ada aset A, yaitu dengan expected annual 12% dengan nilai investasi 250 miliar. Kemudian aset B dengan expected annual 18% dengan nilai investasi 100 miliar. Dan aset C dengan expected annual 8% dan nilai investasi 150 miliar. Nah, jadi ditanyain berapakah expected annual return, variance, standar deviasi, serta koefisien variasi dari portofolio ini. Nah, jadi di sini kan dia punya uang total 500 miliar ya. Sini 500 miliar. Nah, dia bagi-bagi nih ke 3 aset. Jadi ada aset A, aset B, dan aset C dengan kayak bunganya itu beda-beda dan juga nilainya juga beda-beda. Jadi di sini kita masukin dulu ke tabel, lalu kita hitung nih proporsinya. Nah, mungkin teman-teman nggak jadi deh. Mungkin di sini udah dihitung nih proporsinya. Jadi di sini ada A, ada 0,5% karena di sini dapat dari nilai investasinya itu 250 juta dibagi dengan 500 juta. Nah, kemudian untuk B itu dapat dari mana? Dari 100 juta dibagi dengan 500 juta dan sama untuk C dari 150 juta dibagi dengan 500 juta. Jadi di sini dapat 0,5 untuk aset A, 0,2 untuk aset B, kemudian 0,3 untuk aset C. Oke. Nah, kita disuruh hitung ya nih, di sini expected annual return-nya. Jadi di sini rumusnya itu proporsi A itu dari sini ya, lalu dikali dengan expected return aset A, kemudian ditambah dengan proporsi aset B dikali dengan expected return aset B, kemudian proporsi, maaf, sebelumnya ada yang nanya, Alma, aman? Oke. Nah, di sini ada proporsi C dikali dengan expected return C. Nah, lalu di sini kita bakal langsung masukin aja angka-angkanya. Nah, di sini kan proporsinya teman-teman ada lihat 0,5, terus
expected return-nya itu 12%. Nah, ini kalau misalnya 12%-nya agak susah, hitungnya boleh dijadiin desimal aja, nggak apa-apa. Nah, lalu dimasukin aja angka-angkanya semua dari A sampai C. Kemudian kita bakal hitung nih, untuk hasilnya itu dapat sebesar 0,12. Jadi di sini 0,5 kali 0,12, 0,2 dikali 0,18, kemudian 0,3 dikali 0,08. Nah, 0,12 jadi ini kan semuanya desimal, jadi enak. Nah, dari desimal ini baru kita jadiin persen, yaitu 12%. Nah, kemudian kita masuk, jadi aku hitung standar deviasinya dulu ya. Jadi di sini standar deviasinya itu, kalau teman-teman lihat ini rumusnya, itu ada akar dari satuan dari nilai yang expected return-nya itu dikurang dengan rata-rata, dipangkatkan 2 untuk setiap asetnya ini. Dibagi dengan N-1. N itu maksudnya populasi ataupun ada berapa sih aset dari soal ini. Nah, dikurang 1. Nah, kemudian kita tinggal masukin aja. Jadi di sini ada 12%, itu dapat dari mana? Bukan dapat dari ini ya, bukan dari yang A. Sementara yang 12% ini itu dapat dari tabel yang dimana, bentar aku kasih tanda panah. Di sini 12% dapat dari sini nih. 12% itu dari expected return aset A-nya. Nah, udah, terus 12% ini yang kedua itu dapat dari rata-ratanya. Jadi rata-ratanya itu 12% dapat dari yang A, yang ini. Nah, selanjutnya kita pangkatkan 2, kemudian ditambah lagi dengan 18% itu dari expected return aset B-nya, kemudian dikurang dengan rata-ratanya yaitu 12%, kemudian dipangkatkan 2, ditambah 8% itu dari expected return aset C, dikurang 12%, dipangkatkan 2. Kemudian dibagi dengan 3 itu karena ada aset ABC 3, dikurang 1. Nah, karena kita udah dapat nih, sebenarnya bisa teman-teman lihat 12 dikurang 12 itu kan 0. Jadi 0, 18% dikurang 12 itu hitunglah 6%, dipangkat 2 itu 0,36. Kemudian di sini ada 8% dikurang 12% itu 4%, dipangkatkan minus 4% dipangkatkan 2 itu 0,0016. Nah, di sini dapatlah angka 36 ditambah 16 yaitu 52. 52 dibagi dengan 2 yaitu 26. Nah, 2 ini yang bawah penyebutnya ini dapat dari 3 kurang 1 ya, teman-teman. Jadi 26 ini kita akarkan. Kalau teman-teman di ujian ya boleh pakai ini kan kalkulator saintifik, tinggal masukin aja jadi 5,0990%. Jadi 5% sekian. Nah, udah dapet standar deviasinya, kita akan hitung variansnya. Jadi sebenarnya variansi ini nggak beda jauh sama standar deviasi rumusnya, cuman karena standar deviasi ini dikuadratkan, sementara variansi ini tidak dikuadratkan, tidak diakar gitu. Nah, tidak diakar, jadinya langsung aja nih, ini kan ada 5,0990%. Nah, itu tinggal dipangkatin 2. Jadi di sini kita pangkatin 2, yaitu jadinya dapat 0,26%. Atau kalau teman-teman agak pusing soal persen-persenannya, bisa dijadiin desimal aja. Nah, caranya 0,05099 dipangkatkan 2, jadinya segini 0,0026, dikali 100 lagi, jadinya 0,26%. Nah, udah nih ketemu varian sama standar deviasi dan juga expected annual return, kita juga diminta buat hitung koefisien variasi dari portofolio ini. Nah, jadi di sini koefisien variasinya itu rumusnya adalah standar deviasi dikurang dengan dibagi dengan rata-ratanya. Rata-ratanya itu yang tadi ya, yang expected annual return. Nah, standar deviasinya kita dapat 5,090990%. Kemudian dibagi dengan rata-ratanya yaitu 12%. Kemudian kita akan dapat angkanya yaitu 42,4917. Nah, kalau misalnya teman-teman pusing nih dengan persenannya, bisa langsung
di desimalin aja. Jadi di sini ini sebenarnya lebih ini ya. Sebentar ya teman-teman. Nah, 0,05090 itu jadi desimal, jadi segini. Kemudian dibagi dengan 12% itu 0,12. Kemudian dibagi jadinya dapat hasilnya 0,042497. Jadi di sini teman-teman langsung dipersenin aja, tinggal dikali 100, itu jadinya 42, sekian persen. Mungkin pembahasan soalnya udah selesai sih sampai segini.